Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marcelo dari GKI Layur. Senang dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam Sapaan Gembala pada saat ini. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah gumulkan pengaruhmu. Untuk mempersiapkan diri kita dalam merenungkan tema ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, saat ini di dalam setiap pergumulan kehidupan, di dalam setiap langkah yang Engkau masih anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami masih boleh bersama bergumul dan sebentar ingin merenungkan firman yang akan kami baca bersama. Biarlah Tuhan di dalam setiap pribadi, kami lepas pribadi, firman-Mu itu berbicara dan boleh menjadi kekuatan baru, juga pengingat bagi kami semuanya sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab yang hari ini akan kita baca diambil dari Yeremia 23 ayat 15 sampai 17 yang isinya, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bapak Ibu Saudara, seorang anak berdiri di tepi danau dengan memegang batu-batu kecil di tangannya. Dan setiap kali dia melemparkan batu itu ke danau, gelombang kecil terbentuk dan merambat ke seluruh permukaan air. Dan setiap lemparan batu itu, ia mempengaruhi setiap keadaan danau. Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau kita renungkan, ada banyak sekali sumber-sumber yang menjadi pengaruh bagi kehidupan kita di zaman media sosial, di mana ada yang namanya influencer, ada yang namanya selebgram, dan lain-lain. Namun ternyata tidak semua pengaruh yang diberikan dari orang-orang ini menjadi sebuah hal yang berharga atau hal yang membangun dan mendidik bagi kita semua. Ada beberapa kasus dari influencer atau orang-orang yang punya influence ini justru menularkan atau memberi contoh kepada anak-anak muda kita tentang hal-hal yang tidak baik. Belakangan ini ada kasus katanya seorang influencer yang mengundang anak-anak kecil untuk mempromosikan produk 18+, produk dewasa, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi kita mungkin. Kemana orang-orang baik? Kemana para influencer yang baik? Kenapa kita tidak menemukan orang-orang yang bisa mempengaruhi dengan baik? Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaan lebih jauh yang bisa saya pertanyakan untuk diri kita semuanya anak-anak Tuhan, yaitu kemana kita di dalam momen ini, di mana kita saat kita sadar bahwa ada banyak keadaan, banyak influence buruk yang sedang mempengaruhi generasi-generasi kita. Apa yang saya dan Bapak Ibu lakukan? Dan saya percaya bahwa kita semua orang percaya seperti anak kecil yang melempar batu ke danau. Kita pun punya influence, Bapak Ibu Saudara. Tapi di mana kita saat semua hal buruk itu justru menjadi hal yang lumrah? Dan ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saat kita membaca Yeremia, kita diingatkan bahwa karena kebohongan nabi-nabi palsu serta ketidaksetiaan dari para imam,
yang seharusnya menjadi contoh dan teladan. Justru mereka jugalah yang menjadi penyebab rusaknya kehidupan iman umat Allah. Yeremia melalui Allah menentang para nabi yang berbicara atas nama berhala atau berbuat palsu bahwa Yehuda akan selalu aman dan damai. Beberapa imam Yehuda juga membiarkan peribadatan kepada berhala dan ritual yang tidak bermoral untuk berlangsung di dalam bait Allah. Dan terhadap semuanya itu Tuhan memberikan kecaman. Lalu apa bedanya dengan kita orang Kristen? Orang yang aktif ke gereja, orang yang aktif melayani, tapi saat hal-hal buruk terjadi di sekitar kita, kita tidak berani untuk menyebarkan kebaikan. Kita berharap orang lain menjadi pahlawan, tapi kita tidak berani untuk melemparkan batu-batu itu, melemparkan batu di area danau di sekeliling kita untuk memberikan gelombang, memberikan pengaruh yang baik, yang kita ketahui, yang kita dapatkan dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pergumulan kehidupan kita, seringkali mungkin kita menjadi orang-orang yang pasif dan menjadi orang-orang yang hanya berdiam diri melihat keadaan-keadaan buruk di sekitar kita. Namun, biarpun saya percaya kita terbatas, kita manusia yang terbatas, namun keberadaan kita dapat memberi pengaruh bagi sekeliling kita. Mulai dari yang terdekat, keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, dan lingkungan terdekat kita. Untuk itu, mari usahakanlah agar pengaruh yang kita nyatakan menjadi dampak positif yang mampu untuk menekan semua influence yang negatif. Sehingga dalam semua hal yang buruk yang terjadi belakangan ini, dari pejabat-pejabat negara, dari influencer yang sedang ada ini, biarlah kita pun mau menjadi pencipta gelombang perubahan yang baik lewat sifat hidup kita sehari-hari. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Bagaimana dengan saya? Maukah kita menjadi pembawa pengaruh yang baik itu? Maukah kita menjadi pembawa gelombang kebaikan mulai dari sekitar kita? Renungkanlah gelombangmu. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Shalom buat kita semuanya.